Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang menaruh harapannya Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu lewat puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih Tuhan. Darah Yesus yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar isi hati-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kalimat yang sederhana, kata-kata yang sederhana itu Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ibadah di tempat ini Tuhan, pemberitaan firman Tuhan di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman worship yang sudah memimpin kita, menuntun kita boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, amin. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Oleh sebab itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kita. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan syukur juga dan terima kasih buat Pak Gembala yang mempercayakan saya membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat keluarga Pak Company sebagai wakil gembala yang mempercayakan saya juga memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan mereview kembali Bapak Ibu, reuni kembali firman Tuhan minggu kemarin, di mana diambil dari Yohanes 16 ayat 8 Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama. Di Alkitab kita elektronik ataupun yang manual boleh. Yohanes 16 ayat 8. Ini hanya mengingatkan saja. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, ini adalah pribadi Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa di surga untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengajar kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Minggu kemarin Pak Gembala mengajarkan tentang bagaimana peran Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Ya. Jadi ada 3 hal peran dan fungsi Roh Kudus. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan orang percayakan kebenaran yang pernah didengar supaya dibaca lagi, direnungkan kembali. Lalu menginsafkan manusia akan penghakiman Tuhan itu ada, ya, di kekekalan. Ya. Jadi biarlah juga
Pembalasan itu kita serahkan kepada Tuhan kalau kita dihakimi oleh sesama. Kalau kita dijolimi oleh sesama, kalau kita dijelek-jelekin sama sesama, jangan dibalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sebab itu yang diajarkan Tuhan. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Ya, bukan gak boleh membalas, tapi tanya Tuhan dulu. Tuhan berkenan gak kita membalas orang dengan misalnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, pihak hukum. Kita harus tanya Tuhan dulu, gitu. Jangan kita ikut seperti orang dunia, gitu. Ya, kalau Tuhan gak suruh, ya kita tetap mengampuni, kita tetap memberkati orang-orang yang menjolimi kita, yang menyakiti kita. Ya, biarlah pembalasan itu, penghakiman itu milik Tuhan, dan penghakiman Tuhan, pembalasan Tuhan itu adil. Ya, dia tidak berat sebelah, dia tidak tumpul ya, hukumnya ya, tidak seperti di dunia ini, hukum Tuhan itu, pembalasan Tuhan itu, ya. Nah, selanjutnya, selain fungsi Roh Kudus, Tuhan juga memiliki pekerjaan atas manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, Tuhan melepaskan dari hukuman dosa. Bagaimana caranya? Kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dia penebus. Tidak ada Tuhan di dunia ini, agama apapun yang mau menebus ciptaannya, ya. Yang mau menjadi juru selamat tidak ada, hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang pertama, Tuhan melepaskan kita dari hukuman dosa lewat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat yang hidup dan dibaptis. Yang kedua, Tuhan melepaskan kita dari kuasa dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya, bagaimana caranya? Kita memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kuasa dosa bekerja lewat pikiran. Itu sebabnya mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, perkara-perkara di atas itu apa Bapak Ibu? Suka berdoa, membaca firman, ya. Membantu orang lain, ya, memikirkan orang lain. Ya, Bapak Ibu. Kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak komsel? Kita boleh membesuk, kita boleh mengunjungi, kita boleh memperhatikan, ya. Itu adalah juga pikiran dari atas, perkara-perkara yang di atas, ya. Yang ketiga, Tuhan melepaskan dari pengaruh dosa. Agama mengajarkan kalau kita taat, kita pasti diberkati, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi Tuhan dulu, baru kita taat. Ya Bapak Ibu, kita hanya mengingatkan kembali supaya kita jangan lupa, kita boleh baca kembali firman Tuhan yang kita sudah dengarkan minggu yang lalu. Ya. Lalu Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, dosa bukan hanya ketika dilakukan, tapi ketika kita tahu yang baik dan tidak melakukannya, Yakobus 4 ayat 17 dikatakan itu dosa. Yakobus 4 ayat 17 ya. Ya. Jadi mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu melakukan yang baik. Amin. Karena kita tahu ketika kita melihat ada teman kita yang harus diingatkan, ditegur, tapi kita tidak melakukannya, itu dosa. Yang penting cara penyampaiannya saja Bapak Ibu. Cara penyampaiannya kita minta hikmat sama Tuhan supaya dia tidak tersinggung gitu. Tuhan pasti punya cara. Bahkan Tuhan pun mengajarkan kepada kita gitu. Ketika kita menegur seseorang, kita tegur dia dulu 4 mata. Kalau dia menegur, kita sudah menyelamatkannya. Tapi kalau dia nggak dengar, Tuhan bilang, ajak temanmu satu lagi untuk mengingatkan saudara kita kalau dia sudah jauh dari Tuhan.
Kalau dia sudah mulai meninggalkan Tuhan, gitu ya. Kalau nggak dengar juga, ajak lagi 2 orang, jadi 3. 1 yang menegur, 2 yang menjadi saksi. Bukan untuk mempermalukan, tetapi karena kasih Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita rindu saudara kita ini yang sudah lama tidak beribadah, yang sudah mulai malas beribadah gitu, supaya mereka sadar gitu, kembali kepada jalan Tuhan. Memang Tuhanlah yang menyadarkan manusia Bapak Ibu. Tetapi ada bagian juga kita sebagai manusia mengingatkan sesama, mengingatkan saudara-saudara kita. Ya, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. 2 Petrus 3 ayat 1-4. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat kedua itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Langsung saja ayat 4. Oh bukannya. Filipi 3 ayat 8. Saya kayaknya salah tulis ini Bapak Ibu. Ayat 10 saja. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apa yang menjadi kehendak kita Bapak Ibu dalam hidup ini? Mengenal Tuhan atau mengenal yang lain Bapak Ibu? Perlu kita sadari Bapak Ibu, kita ada hari ini karena Tuhan, amin. Jadi sangat wajar kita mengerti maunya Tuhan Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Secanggih apapun teknologi ke depan, ya, ujung-ujungnya dunia ini akan dilenyapkan Tuhan Bapak Ibu. Begitulah cara Tuhan melepaskan manusia dari pengaruh dosa. Tapi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak bisa paksa Bapak Ibu. Tuhan akan hakimi menurut perbuatan dan kepercayaannya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, masa depan bumi ini bukanlah semakin baik ke depannya. Ya Bapak Ibu ya. Baru semalam kita mendengar ya, ibu-ibu dari gereja HKBP Tembesi mau ibadah, saya percaya pasti mereka berdoa mau berangkat. Iya kan? Pasti udah dicek kendaraannya, ya kan, sama supir. Tapi kenapa ketika sampai ke tujuan kok bisa blong atau bagaimana, akhirnya kecelakaan. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Hidup ini sementara singkat, ya. Yang penting kita semua harus bersiap-siap ketika Tuhan jemput. Mau bagaimanapun caranya Tuhan jemput, kita nggak boleh takut Bapak Ibu. Amin. Kita harus punya keyakinan dan kepercayaan bahwa kalau Tuhan jemput kita, kita akan bersama dengan Tuhan di keabadian. Gitu. Jadi kita semua harus siap-siap Bapak Ibu, beres-beres. Kalau ada yang perlu dibereskan, dibereskan. Ya, sebab kita nggak tahu kapan Tuhan akan jemput kita. Hidup ini singkat, 70-80 tahun itu sebentar Bapak Ibu, dibanding kekekalan, dibanding keabadian yang tidak bisa dikalkulator Bapak Ibu, kekekalan dan keabadian itu. Tetapi biarlah kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Nah, kalau minggu kemarin Bapak Gembala membahas tentang fungsi Roh Kudus, yang pertama adalah menginsafkan dosa. Kita lihat kembali Yohanes 16 ayat 8.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, minggu kemarin Bapak Gembala menjabarkan ini bagaimana Tuhan melepaskan kita dari hukuman dosa, Tuhan melepaskan kita dari kuasa dosa, dan Tuhan melepaskan kita dari pengaruh dosa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran. Sama-sama bilang dengan saya kebenaran. Ya, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran dan satu lagi, mengasihi Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya mengasihi Tuhan. Menjadi tujuan hidupku. Haleluya. Apa itu kebenaran Bapak Ibu? Kebenaran adalah pengetahuan tentang sesuatu bagaimana itu benar adanya. Contoh, adalah benar bahwa Allah mengasihi kita, amin. Benar gak Tuhan mengasihi kita? Benar. Buktinya apa? Lanjut. Dan dapat membantu mengubah kehidupan kita lewat Roh Kudus yang diberikan. Artinya, tanpa Roh Kudus, kita gak bisa serupa dan segambar dengan pencipta kita Bapak Ibu. Serupa dan segambar dengan pencipta kita, itu versinya Tuhan Bapak Ibu. Yang penting bagian kita adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi kebenaran itu adalah, kebenaran menurut versi Alkitab adalah pengetahuan tentang sesuatu bagaimana itu benar adanya. Contoh, adalah benar bahwa Allah mengasihi kita dan dapat membantu kehidupan manusia lewat Roh Kudus yang diberikan. Yang baru kita baca tadi ya. Yohanes 16 ayat 8. Kita lanjut Yohanes 16 ayat 13. Tinggal maju saja ayatnya. Ya. Tetapi apabila ia datang, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita bergaul dan hidup dipimpin Roh Kudus Bapak Ibu, dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Yang belum sempat diupdate oleh media sosial, Roh Kudus itu akan kasih tahu kita. Hal-hal yang akan datang itu pasti terjadi gitu. Makanya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah yang diberikan kepada kita untuk menuntun kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Satu Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Ini adalah kebenarannya. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi kalau agama pada umumnya mengajarkan terbalik Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Kalau agama pada umumnya mengajarkan terbalik. Kita mengasihi dulu baru Allah mengasihi kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi Tuhan mengajari kita mengasihi Tuhan dulu. Kita menyayangi Tuhan dulu. Kita mencari tahu apa kehendak Tuhan, maunya Tuhan atas hidup kita, maka dia akan kasih tahu jalan-jalannya terhadap hidup kita. Dia akan kasih tahu caranya bagaimana kita mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi suami, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan ataupun tidak. Ataupun belum dipercayakan Tuhan, Tuhan akan ajari bagaimana kita
mengasihi sesama. Tetapi jangan dibalik Bapak Ibu, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Baru Tuhan akan ajari kita mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Bagaimana kita berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang dikehendaki Tuhan, menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja dalam rumah tangga. Ibu-ibu menjadi penolong seperti fungsi Roh Kudus mengingatkan juga. Penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Suami istri adalah teamwork, tim yang bekerja sama. Di rumah tangga kami Bapak Ibu, saya berusaha menjadi teladan bagi istri dan anak-anak, ya. Jadi kalau saya nyuruh anak-anak saya itu ngebersihan, saya juga ikut membersihkan. Ya, saya suruh mereka nyapu, saya nanti ngerjain yang lain. Jadi bukan sekedar perintah, tetapi juga kita ikut mengambil bagian di dalamnya, menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Ada orang tua yang hanya nyuruh aja bisanya, tapi tidak ikut di dalamnya. Tetapi biarlah kita yang di dalam Kristus tidak seperti itu. Kita ikut di dalamnya, membantu istri dan anak-anak kita sebagai suami, sebagai istri juga kita ikut membantu meringankan beban suami, bukan mencari nafkah maksudnya ya. Kalaupun mencari nafkah harus bersepakat dengan suami, ya, jangan maunya kita gitu. Kita harus bersepakat sebab kita bukan lagi dua tetapi satu daging, satu perasaan, satu pikiran, satu jiwa gitu. Nah, seperti beberapa hari yang lalu anak saya pengen pergi Bapak Ibu ya. Itu bersama teman-temannya kan mau berenang gitu. Tapi yang kami dapat nggak usah, sama kami aja gitu. Karena kadang-kadang ya terus terang sih ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang muncul gitu kekhawatiran trauma gitu ya. Takutnya bagaimana anak-anak kita ini kan gitu kan. Kita nggak tahu Bapak Ibu gitu. Jadi akhirnya ya bersama dengan kami lah anak kami ini berenang gitu bersama keluarga gitu. Kalaupun sama teman-temannya ya kami harus ikut sebagai orang tua ya, walaupun dia mungkin beda kolam tetapi masih dalam pengawasan kami gitu. Bukan berarti kami itu tidak percaya sama Tuhan Bapak Ibu dengan kuasanya menjaga melindungi anak-anak kami gitu. Tapi tidak salah juga kita boleh mengawasi itu menurut versi kami Bapak Ibu ya. Kayak kalau Bapak Ibu mau mempercayakan kepada anak-anak Bapak Ibu boleh dengan sebebasnya silakan. Kita semua bertanggung jawab kepada pencipta kita masing-masing. Amin. Ya, kita semua bertanggung jawab kepada pencipta kita masing-masing. Ya. Kadang-kadang miris Bapak Ibu. Ya. Beberapa mungkin minggu ini ya atau minggu yang lalu ya. Itu IBBR kami itu yang Elizabeth kalau nggak salah itu yang meninggal di SP itu kan lagi beli mie gacoan, rumahnya di Bukit Indah. Kan ngeri kan gitu. Tujuannya hanya membeli makanan tiba-tiba meninggal di tempat gitu. Kita nggak tahu Bapak Ibu, ya. Misteri kehidupan ini Bapak Ibu, ya. Tapi minimal kita pegang erat Tuhan Bapak Ibu. Mau bagaimanapun cara Tuhan memanggil kita, memanggil anak-anak kita, memanggil kita sebagai suami, memanggil kita sebagai istri, ya. Kemarinnya Ina yang satu bus Ina HKBP itu ya, jemaat yang baru ginting itu kalau nggak salah ya, meninggal kan. Kita nggak tahu. Mau berangkat berdoanya pasti aku percaya itu. Ya kan? Mau berangkat pasti dicek sama supirnya kan. Oke semua. Tiba-tiba nyampe tujuan kok mau blong. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Hidup ini misteri Bapak Ibu. Tapi bersama dengan Tuhan, kita percaya kalaupun Tuhan jemput, kita bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Tidak ada keraguan. Ya, kadang-kadang ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Kayak saya lah pasti melihatnya, aduh gimana ya kalau anakku itu ya gitu, yang di SP itu meninggal. Darahnya udah di mana? Di jalan raya gitu. Saya membayangkan kalau anak saya gimana ya gitu Tuhan. Tapi sekalipun begitu ya saya harus berserah. Saya harus pasrah, saya harus siap. Karena yang punya anak saya itu Tuhan. Kita ini sarana, yang setuju katakan amin. Loh Tuhan Yesus lahir ke dunia ini tanpa hubungan suami istri kok.
Tapi kan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya ya Tuhan memakai hubungan suami istri sebagai sarana untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Ya, maaf ya Bapak Ibu, anak-anak muda, ini kita bicara dewasa. Ya, sebenarnya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mungkin bukan hubungan suami istri sarana yang dipakai Tuhan untuk melahirkan keturunan. Menurut keyakinan saya Bapak Ibu ya, menurut pengertian saya gitu. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka berhubungan suami istri dan melahirkan anak-anak yang Tuhan percayakan gitu. Jadi sekalipun hidup ini misteri Bapak Ibu, kapan Tuhan jemput, mari kita ya berpegang kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada kebenaran, ya, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Dikatakan tadi 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi bukan karena perbuatan kita, tetapi kita mengasihi sesama, kita mengasihi istri anak karena Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi kita. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu kita tidak mengampuni sesama. Yang setuju katakan amin. Kita harus mengampuni sesama karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dahulu. Sesakit apapun Bapak Ibu. Saya pernah ngalami Bapak Ibu namanya disakiti sama tulang kandung, ya, sama adiknya mama nomor 3, yang paling siap budan pernah. Saya sama Ito ngalamin disakitin gitu. Tapi kita sudah tahu firman Tuhan, saya belajar memberkati, mengampuni tulang saya, dan akhirnya kami rujuk kembali, kami berdamai kembali. Ya, nggak ada yang nggak bisa bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sesakit apapun Bapak Ibu dijolimi, disakiti, dibenci, dijelek-jelekin, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nggak ada ruginya Bapak Ibu kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nggak ada ruginya. Yang rugi itu iblis. Yang rugi kita kalau kita nggak mau praktek firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita nggak melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hal pengampunan, kita yang rugi Bapak Ibu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kitalah yang beruntung Bapak Ibu. Kita yang untung, yang rugi iblis. Karena target iblis kita ini jauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 tadi coba kita lihat, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 9, ayat 8, ayat 8. Ayat 7, maaf. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati Bapak Ibu. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tadi ini saya diingatkan ayat ini waktu tadi pujian tentang pengharapan tadi Bapak Ibu. Waktu pujian tentang firman tadi, mau firman, saya diingat ayat ini, makanya saya bacakan. Diberkatilah kita yang mendekat kepada Tuhan. Tadi terkutuk orang yang menjauh daripada Tuhan. Tapi waktu kita mendekat sama Tuhan, kita diberkati Bapak Ibu. Kita diuntungkan maksudnya Bapak Ibu. Bukan maksudnya kalau kita datang sama Tuhan, kita nanti diberkati, enggak. Mau diberkati enggak diberkati, kita tetap mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan pun mengasihi kita tulus Bapak Ibu, tanpa syarat. Mau sejahat apapun kita, dia tetap mengasihi kita. Bahkan firman-Nya dikatakan Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia atau kadang-kadang setia. Tuhan tetap setia sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai nafas terakhir hidup kita. Kesetiaan Tuhan tetap berlaku Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lanjut ayat 11.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Waktu COVID Bapak Ibu, kita semua kan gak bisa keluar kan semuanya Bapak Ibu ya. Kalau keluar kita harus seperti astronot kan, pakai sarung tangan, pakai masker, pokoknya kayak astronot lah. Astronot di bumi tapi bukan astronot versi di bumi lah gitu kira-kira gitu. Pakai face shield gitu kan, udah pakai masker, pakai face shield lagi kan, nah, lengkap lah udah. Tinggal dipencet aja udah kayak robot kita nanti, ya. Nah, jadi waktu kan itu ada bantuan pemerintah kan Bapak Ibu kan, yang dikirim kan, pasti semua hampir kita mendapatkan lah bantuan pemerintah kan, dari RT RW gitu ya, dari APBN negara kan, karena waktu itu kita harus bener-bener nggak bisa kemana-mana gitu ya, saking seriusnya gitu COVID ini ya. Nah, ada guru anak kami gitu kan, dia memosting gitu, dia nggak dapat sembako Bapak Ibu, gitu, nggak dapat sembako dari RT-nya gitu di sebuah perumahan gitu ya. Jadi waktu saya membaca statusnya, hati kami tergerak gitu, memberkati gitu. Jadi kami yang dapat sembako ini ada 2 gitu ya. Ya kami bagilah, kami antar ini ke rumahnya gitu Bapak Ibu. Ke rumah guru ini gitu. Dia kaget Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa yang dia posting itu mungkin menjadi doa ya. Kita antarlah itu dan dia bersuka cita Bapak Ibu menerima itu gitu. Ya kita bagi 2 gitu ya. Rezeki daripada sembako pada waktu zamannya COVID gitu ya. Tahun 2019, 2020 sampai 2021 kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Kita berbagi gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu adalah juga salah satu contoh kecil Bapak Ibu yang saya boleh bagi. Kita juga harus berbagi kepada sesama ketika kita diperhadapkan hal seperti itu. Banyak hal lagi Bapak Ibu yang bisa kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama ya. Ketika itu diperlihatkan kepada kita, jangan sampai seperti Yakobus 4 ayat 17 tadi Bapak Ibu. Kita tahu yang baik tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh apa itu Bapak Ibu yang ada di dalam kita nih yang lebih besar daripada di dalam dunia ini? Roh apa itu Bapak Ibu? Hah? Roh apa itu Bapak Ibu? Roh Kudus. Bapak Ibu percaya di dalam kita ada Roh Kudus? Amin. Yang setuju katakan amin. Dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti kalau kita nanti diizinkan Tuhan kedapatan mendoakan orang kerasukan setan, gak perlu lagi panggil ketua komsel, gak perlu. Pak Gembala pun gak perlu dipanggil, sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam Bapak Ibu dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia ini apa Bapak Ibu? Roh jahat yang ada di dunia apa? Yang Bapak Ibu tahu? Kuntilanak, gundurwo, apalagi Bapak Ibu? Apalah pokoknya sejelek apapun lah itu namanya. Itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu mendoakan orang. Yang setuju katakan amin. Jangan takut sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Bapak Ibu kalau disuruh doa syafaat di punggungan, marga istri atau suami, jangan takut, doa aja. Nanti roh yang ada di dalam kita ini akan ngajarin kita berdoa. Doa aja, nurut aja gitu. Kan yang disuruh kan bukan melakukan yang jahat. Amanglah yang berdoa.
Untuk doa syafaat, yang lain lah gitu. Kamu mah gitu. Istri lah yang disuruh doa kan. Jangan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tidak tidak mempercayai Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tidak mempercayai firman ini bahwa roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi aplikasi sederhananya kalau Bapak Ibu disuruh berdoa misalnya nih kita berdoa bersama-sama nih, mau makan bersama anak istri anak. Nah, kita mau berdoa nih, tapi disuruhlah istri, disuruhlah anak. Terus kapan kita bisa berdoa? Jadi kita harus belajar berdoa, yang setuju katakan amin. Di pengumuman juga begitu Bapak Ibu, di pengumuman istri, suami. Kalau kita disuruh bawa firman, disuruh bawa doa syafaat, lakukan aja Bapak Ibu. Nanti roh yang ada di dalam kita itu akan ngajarin kita. Waktu berdoa, ditambahin nanti kata-katanya. Kok tiba-tiba jadi panjang ya doaku ya? Dari 5 menit jadi 10 menit gitu. Nah Bapak Ibu kalau mau belajar berdoa, datang hari Selasa ke tempat ini Bapak Ibu. Itu doa untuk umum Bapak Ibu. Itu doa bukan untuk pelayan Bapak Ibu. Doa yang hari Selasa itu yang ada di tempat ini, itu doa untuk umum Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar berdoa panjang pendek, pendek panjang, nah disinilah tempatnya. Di Komsel juga. Tempat kita belajar berdoa, belajar sharing. Sama-sama bilang dengan saya harus belajar. Sama-sama bilang dengan saya harus belajar berdoa. Saya harus belajar sharing. Jadi semua kita harus belajar. Sampai Tuhan menjemput kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita itu kuasanya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Roh Kudus itu. Luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya hari kita bergaul dengan Dia. Ya, kalau kita gagal melakukan firman Tuhan, kita minta ampun sama Roh Kudus. Ya, Dia akan ajari nanti cara kita berubah. Masih ingat Roh Kudus itu bukan hanya kalimat, tapi dia adalah seorang pribadi. Dia adalah seorang pribadi yang tinggal di dalam pribadi kita. Berarti di dalam pribadi kita ada 2 roh. Roh kita sama roh Kudus. Kenapa orang gak bisa kerasukan setan? Karena ada Roh Kudus dalam kita. Tapi dia bisa, tapi roh jahat bisa mengganggu pikiran kita. Makanya perlu kita mengisi hidup kita dengan membaca firman setiap hari. Yang setuju katakan amin. Kita perlu mengisi hidup kita dengan berdoa. Karena itu adalah makanan bagi roh dan jiwa kita. Tubuh kita makan minum sarapan pagi, siang, atau malam, atau siang dan malam. Intermittent fasting. Ya, contoh. Tapi makanan kekekalan, makanan keabadian, itu makanan rohani Bapak Ibu. Yaitu membaca firman, merenungkan, dan melakukannya. Kalau gagal, lakukan lagi. Gagal, lakukan lagi bersama dengan Tuhan. Sampai berhasil. Tidak ada kata menyerah. Karena ada Roh Kudus, roh yang kekal, roh yang abadi, ada dalam pribadi kita. Dia akan menuntun kita, mengajari kita bagaimana mengasihi Tuhan dan berhenti berbuat dosa. Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Kata Yohanes, Yohanes 14 ya. Maaf Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kebenaran ini juga adalah Roh Kudus, roh kebenaran juga. Bukan hanya roh penghibur, tapi dia juga roh kebenaran yang dijanjikan Allah. Dia ada di dalam kita. Ya.
Itu tentang kebenaran Bapak Ibu. Kita lanjut tentang mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Ya, mengasihi Tuhan. Arti mengasihi Tuhan menurut Alkitab adalah bukanlah mengasihi Tuhan bukanlah sekedar perasaan emosi, melainkan sebuah respon aktif dan totalitas penyerahan diri. Ini didefinisikan sebagai ketaatan penuh menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dan diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama. Nah, ayatnya adalah Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 2-3 iya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita akan membahas dari segenap hati. Dimensi mengasihi Tuhan segenap hati, yaitu menjadikan Tuhan pusat dari segala emosi, motivasi, dan kehendak. Nah, itu dalam hal itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu selanjutnya segenap jiwa, penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang mencakup identitas dan kerohanian. Selanjutnya mengasihi Tuhan dengan akal budi, segenap akal budi, yaitu mengenal Allah melalui kebenaran firman-Nya serta menggunakan pikiran untuk memuliakan Dia. Ya. Segenap akal budi maksudnya pikiran kita Bapak Ibu. Coba kita lihat Filipi 4 Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8. Sampai 9 ya nanti ya. Yuk kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, lanjut, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Nah, itu mengasihi Tuhan lewat pikiran Bapak Ibu. Jadi kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, ya puji Bapak Ibu. Contoh yang patut dipuji apa? Masakan istri kita. Keasinan, ya ngomong. Nah, saya pernah bilang sama istri, keasinan ini mah merinding aku merasakannya. Akhirnya enggak, kan ikan teri itu kan asin Bapak Ibu kan. Nah, kadang-kadang kan mungkin ibu-ibu lupa kan gitu, udah ikan teri asin dari cuci nih, tapi tetap asin kan, ditambahin lagi garam waktu masak pakai sambal, barangnya kebanyakan jadi asin gitu. Jadi saya bilang sama istri, kalau udah dicuci, walaupun udah dicuci kan masih ada asinnya ikan teri kan, gitu atau ikan rebus kan, jangan banyak-banyak di sambal gitu, kadang-kadang jadi keasinan kan gitu. Gitu. Apalagi kan kita udah umur 40 kan, saya udah 40 Bapak Ibu, 40 ke atas kan udah mulai berkurang lah namanya asin dan manis gitu. Minyak juga. Itu udah mulai menjaga lah kalau kita mau sampai umur 80, 70, nggak mungkin suka-suka Bapak Ibu kita makan manis, kita makan asin, suka-suka tuh nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin nyampe umur 70 Bapak Ibu. Nggak mungkin kita sampai umur 80 kalau kita makan tuh suka-suka gitu. Nah saya sekarang kalau minum Bapak Ibu, minum kopi udah pahit aja Bapak Ibu. Nggak pakai gula lagi, udah 2 tahun ini, puji Tuhan. Jadi akhirnya dulu saya juga minum teh manis, yang biasa pakai gula udah nggak pakai gula juga Bapak Ibu. Karena saya mau jika Tuhan berkenan gitu, saya mau mencapai umur 70-80 tahun yang dikatakan Alkitab. Walaupun yang menulis itu umurnya 120 tahun Bapak Ibu. Nggak adil kan Bapak Ibu kan? Musa itu waktu nulis itu Bapak Ibu
manusia itu umurnya 70-80 tahun, itu dia berumur 120 tahun loh Bapak Ibu, Musa itu. Kan curang kan? Tapi tanda kutip. Ya, itu tanda kutip. Artinya kita juga bisa mencapai umur seperti Musa kalau mau. Ya, kalau mau kita kan harus mulai dari sekarang. Katakan bersama-sama dengan saya dari sekarang. Saya harus menjaga makanan dan minuman. Dulu saya berpikir Bapak Ibu ya, minum air putih itu 1 jam sekali. Nah itu dulu saya dapat ajaran itu dari siapa ya? Oh dari Pak Ririn. Dulu saya pernah kerja sama Pak Ririn. Mana Pak Ririn? Oh enggak. Oh iya. 1 jam sekali Pak minum Pak. Gelas katanya. Iya. Iya betul juga ya. 1 jam sekali. Dulu saya pernah kerja sama Pak Ririn kan. Pak Ririn itu pemborong. Saya helpernya gitu. Dulu ya. Jadi saya sekarang udah nggak lagi. Jadi saya ikutin tuh 1 jam sekali. Ih mual juga, begah juga kan. Nah ternyata waktu saya baca kesehatan di Instagram, di IG ya. Ternyata ginjal kita itu kalau mau minum, kalau kebanyakan minum bahaya juga gitu. Kurang minum bahaya juga. Jadi diajarin juga 2 jam sekali 1 gelas gitu. Jadi harus ada spare waktu Bapak Ibu. Karena kita harus menyayangi ginjal kita juga kan Bapak Ibu. Jangan sampai ginjal kita cuci darah gitu Bapak Ibu. Dipaksa terus kerja kan gitu. Waktunya istirahat dipaksa terus kerja gitu. Jadi akhirnya saya sekarang 2 jam sekali minum air putih gitu. Supaya ginjal saya bisa sehat gitu. Saya mempraktikkan juga loh Bapak Ibu yang diajarkan Pak Gembala kita itu. Doa apa? Mendoakan 5 panca indera kita. Mendoakan organ-organ tubuh kita nih. Saya praktek Bapak Ibu gitu. Supaya kita bisa mencapai umur panjang, sehat-sehat dan bahagia gitu. Nah jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan pikiran? Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu perlu dipikirkan. Yang gak sedap didengar jangan dipikirin. Semua yang disebut kebajikan atau perbuatan baik, pikirkan kala. Jadi semuanya ini patut kita pikirkan Bapak Ibu. Sehat gak Bapak Ibu kalau kita mikirin gini? Sehat sekali kita sampai 70-80 tahun. Memikirkan yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, yang suci, yang manis, ya, yang disebut kebajikan, memikirkan pujian juga. Sehat kita Bapak Ibu. Yakin saya, kita bisa sampai umur 70-80 tahun. Yakin saya, yakin aku. Gitu. Terakhir, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, yaitu tindakan nyata, pelayanan, dan pengerahan seluruh daya upaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, ada tindakan Bapak Ibu. Ya, saya ulang kembali, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menjadikan Tuhan pusat dari segala emosi. Ya, contoh kita terbiasa meledak-meledak, tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita belajar mengendalikan diri, gitu. Lalu segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, yang menjangkup identitas rohani. Lalu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengenal Allah melalui kebenaran firman-Nya, serta menggunakan pikiran kita memuliakan Dia. Itu ya, berpikir positif Bapak Ibu. Ya, jangan biarkan pikiran negatif bersarang di pikiran kita Bapak Ibu. Semua penyakit berasal dari pikiran, ya. Semua penyakit berasal dari pikiran, ya. Pikiran sakit hati, kebencian memendam, dipikirin terus, diingat-ingat terus gitu, diingat-ingat terus yang jelek-jeleknya gitu. Diingat-ingat terus yang jelek-jeleknya gitu, nggak mau berjuang memikirkan yang positifnya, yang baiknya gitu. Gitu. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, ada tindakan nyata ya kepada sesama Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, mengasihi Tuhan lewat pujian penyembahan. Contohnya Raja Daud memuji Tuhan 7 kali sehari. Ya kita nggak harus begitu sih Bapak Ibu. Tapi
Milikilah kesukaan kita memuji menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Yang setuju katakan amin. Di rumah, di pekerjaan, waktu break. Kalau saya di kantor Bapak Ibu, kan ada TV besar Bapak Ibu ya 55. Lebih besar dari ini Bapak Ibu. Jadi saya mau belajar lagu rohani, mau dengar khotbah. Yang diulang ya tinggal dengar aja gitu. Kalau di kantor kan karena ada ruangan khusus driver ya untuk. Jadi itu saya pakai gitu. Kadang-kadang saya nonton juga film-film Film-film yang membangun gitu ya, menguatkan gitu, mengingatkan kita akan Tuhan. Saya tonton juga gitu, dengar-dengar lagu rohani gitu. Kalau nggak ada panggilan untuk bawa atasan, ya saya pergunakan waktu-waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Membantu sesama gitu juga Bapak Ibu. Ya. Mengasihi Tuhan lewat pujian penyembahan contohnya Daud ya. Lalu Matius 5. Coba kita lihat Matius 5 Bapak Ibu. Matius 5 ayat berapa ya? 5 kayaknya ya. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Ya, ayat 6. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini bicara makanan rohani untuk roh dan jiwa kita gitu. Jadi kalau kita lapar, haus, kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita memuji, menyembah Tuhan, maka kita akan nanti mengalami kedamaian, sukacita. Kita akan mengalami kesegaran mengikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya mengasihi Tuhan lewat ketaatan Matius 22 ayat 39. Mengasihi Tuhan lewat ketaatan Matius 22 ayat 39. Dan yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, maksudnya kita udah mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Selanjutnya, mengasihi Tuhan dengan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu bersamamu. Jadi ada kerinduan. Harus ada kerinduan Bapak Ibu harus ada selalu kita rindu dekat sama Tuhan. Nah coba colek sebelah kita, tanya, rindu sama Tuhan gak tiap hari? Coba kasih salam dulu sama sebelah kita, rindu sama Tuhan gak tiap hari? Kita harus punya kerinduan sama Tuhan tiap hari Bapak Ibu. Amin. Terlebih khusus secara pribadi Bapak Ibu. Sebenarnya masalah manusia itu Bapak Ibu bukan soal makan minum Bapak Ibu. Kami pernah ngalami hidup tuh gak makan. Pernah kami diizinkan Tuhan gak ada uang lagi Bapak Ibu. Pernah kami harus nungguin pasar kaget itu pergi baru kami ambilin sisa-sisanya, kami cuci. Pernah kami ngalami sampai keadaan seperti itu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kami tetap dipelihara Tuhan sampai hari ini. Amin. Saya ada hari ini karena Tuhan. Bapak Ibu ada hari ini karena Paulus pun pernah bilang, Rasul Paulus opung kita pernah bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, tapi aku belajar mengucap syukur dalam keadaan itu. Pernah Tuhan izinkan itu Bapak, dan kami tetap bersyukur, dan kami ada sampai hari ini pun karena pemeliharaan Tuhan. Jadi gak perlu takut Bapak Ibu, bersama Tuhan kita pasti makan minum, amin. Gak makan minum pun gak apa-apa Bapak Ibu. Sekali-sekali puasa itu juga sehat bagi tubuh kita kan, amin. Tubuh ini harus dididik juga Bapak Ibu, harus dilatih juga. Gak harus makan 3 kali sehari, ya kalau ada puji Tuhan, kalau gak ada gak apa-apa, 2 kali sehari, sekali sehari, tubuh ini tetap sehat kok. Sekali 2 kali seminggu kita puasa, gak apa-apa Bapak Ibu. Sehat kok. Saya tiap pagi Bapak Ibu jam 5, jalan pagi Bapak Ibu, keliling Fortuna, Hutatap itu setengah jam.
baru saya doa pagi bersama istri dan anak-anak gitu. Saya mau umur panjang ya, jadi saya nggak cukup hanya doa-doa aja kan gitu. Nggak hanya ngomong aja, jadi saya harus praktek juga. Orang pagi, jalan pagi, lari, keluar keringat. Bahkan saya pernah mengikuti pendidikan tentara Bapak Ibu, pendidikan security ya. Pernah jadi security 2 minggu dibentuk tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh kita ini Bapak Ibu kalau mau sehat ya, selain harus BAB tiap hari, maaf ya, harus BAB setiap hari. Kita harus kalau bisa kita muntah tiap hari itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Memuntahkan makanan yang semalam supaya datang yang baru gitu. Nggak apa-apa. Tapi ini muntah bukan karena sakit ya. Sehat. Makanya tentara-tentara itu Bapak Ibu badannya kan bagus-bagus, fisiknya bagus-bagus karena itu gitu. Tiap hari mereka pasti berkeringat gitu. Keluar yang kotor-kotor itu dalam tubuh itu keluar. Gitu. Jadi kita juga harus seperti itu Bapak Ibu. Harus siap dibersihkan Tuhan secara rohani gitu. Jadi mengasihi Tuhan selalu rindu dekat sama Tuhan gitu ya. Membaca hal-hal yang positif, yang membangun, yang menguatkan, yang menasihati. Selalu rindu dekat dengan Tuhan. Yang keempat, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya Yeremia 17 ayat 5 dan 8, tidak usah dibuka. Yang terakhir, Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2. 2, 3, ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ini bicara perubahan cara berpikir Bapak Ibu. Dulu kita berpikir mengasihi Tuhan itu, kita mengasihi Tuhan dulu, baru Tuhan mengasihi kita. Tetapi ini maksud ayat itu. Agama pada umumnya mengajarkan kita berbuat baik supaya masuk surga. Ya. Dunia pada umumnya mengajarkan kalau kamu baik kepada saya akan 2 kali lipat baik kepada kamu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu maksudnya ayat ini, jangan serupa dengan dunia ini Bapak Ibu. Karena cara berpikir dunia ini pasti berseberangan dengan cara berpikirnya Tuhan. Makanya kita harus mau berubah. Yang setuju katakan amin. Kita harus mau berubah. Dari pikiran dulu Bapak Ibu. Kita harus mau berubah dari pikiran. Bagaimana cara mengubah pikiran kita? Kita harus menyediakan waktu membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus praktek firman Tuhan untuk mengubah cara berpikir kita. Dan itu butuh waktu, enggak lama Bapak Ibu. Enggak ada yang instan. Kadang-kala masih gagal. Tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Ya, bersama dengan Tuhan nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu. Sembuh nggak sembuh penyakit kita tetap ikut Tuhan. Dijawab nggak dijawab doa kita tetap ikut Tuhan. Amin. Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Tuhanlah segala-galanya. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang teman-teman pemusik. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian mengenalmu Bapak Ibu. Bila ku buka mataku. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu dengan hormat. Saya undang kita bangkit berdiri. Cigi aja.
Coba tes. Bila kau buka matamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan Tuhan. Ajari kami Tuhan, mengasihi-Mu lewat Roh Kudus yang mengajarkan kami Tuhan. Ajari kami mengenal-Mu Tuhan, sebab untuk itulah Engkau menciptakan kami di muka bumi ini Tuhan. Yaitu mengenal-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam dari semua sisa waktu umur yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami mengenal-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap kebenaran-Mu yang boleh disampaikan, biarlah itu Tuhan tinggal di dalam setiap hati kami, biar boleh bertumbuh, berdampak Tuhan, sampai menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.